Hai, aku Melani. Selamat datang di SMTV. Hari ini, tepat tanggal 17 Juli, dunia memperingati Hari Keadilan Internasional. Hari yang menjadi momentum untuk menyuarakan keadilan atas kejahatan kemanusiaan yang ada di dunia. Dikutip dari Tirto, lahirnya Hari Keadilan ini bermula pada gerakan HAM universal yang tumbuh akibat adanya kekejaman Perang Dunia Kedua. Gak cuma itu, pembantaian di Kamboja tahun 79 merupakan contoh dari kekerasan paling serius yang ada dalam sejarah dunia. Dulu, tanggal 17 Juli tahun 98, ada 148 negara yang mengirim utusan mereka ke Roma, Italia untuk menghadiri pertemuan diplomatik. Pertemuan ini ngebahas berbagai permasalahan terkait kejahatan internasional, khususnya kejahatan yang berhubungan dengan kemanusiaan. Lalu, hasil pembahasan tersebut dituangkan dalam sebuah traktat atau perjanjian internasional yang disebut Statuta Roma. Di dalamnya, berisi perjanjian untuk membentuk Mahkamah Pidana Internasional atau ICC yang mulai efektif pada tahun 2002. Nah, Statuta Roma ini berfokus pada genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi. Jadi, orang-orang yang melakukan kejahatan tersebut akan diburu dan diadili di ICC. Sebagai contoh, pada tahun 2011, ICC mengeluarkan surat penangkapan untuk diktator asal Libya bernama Muammar Gaddafi karena perlakuannya dinilai telah melakukan kejahatan HAM saat Arab Spring meletus. Namun, pengadilan tersebut tidak dapat terselesaikan karena Gaddafi tewas saat peperangan. Dan sampai saat ini, hanya ada 124 negara yang mengadopsi perjanjian tersebut. Dan sayangnya, Indonesia termasuk salah satu negara yang belum mengadopsi perjanjian tersebut. Padahal banyak contoh pelanggaran HAM yang udah terjadi di Indonesia, mulai dari genosida terhadap orang-orang yang diduga PKI pada tahun 60-an, terbunuhnya Rene Louis Conrad pada tahun 70-an, ditembaknya 4 mahasiswa Trisakti saat berdemonstrasi pada tahun 98, dan masih banyak lagi. Memang, pelanggaran HAM tersebut sudah lama terjadi, namun sampai sekarang belum ada keadilan yang menghukum pelaku atau memberikan hak kepada pihak korban. Apakah ada impunitas pada pelaku tersebut? Indonesia sendiri menganut sistem ratifikasi campuran. Jadi artinya, keputusan untuk menandatangani perjanjian internasional ini harus dilakukan oleh badan legislatif dan eksekutif. Dikutip dari Journal of International Relations tahun 2017, perwakilan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengatakan bahwa alasan Indonesia belum meratifikasi tersebut adalah karena kekhawatiran Indonesia menjadi negara pihak dan tidak ada infrastruktur hukum yang memadai. Kemudian, jika ada kasus pelanggaran HAM, Indonesia masih belum bisa mengadakan pengadilan domestiknya dan dianggap unable. Menurutnya, infrastruktur hukum yang sedang dipersiapkan adalah rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP yang saat ini masih menjadi kontroversi di tengah masyarakat. Dikatakan jika RKUHP ini akan adaptif terhadap perkembangan kejahatan internasional karena merujuk kepada berbagai konvensi yang sudah maupun belum diratifikasi, salah satunya dari Statuta Roma ini. Masih pada jurnal yang sama, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat atau ELSA mengatakan bahwa pemerintah belum memiliki political will terhadap perjanjian internasional yang memiliki sensitivitas tinggi. Nah, tidak adanya political will ini karena masih belum adanya sikap Indonesia terhadap posisi hukum internasional dan domestik. Jadi masih abu-abu gitu nih Indonesia. Pemerintah Indonesia juga sudah berkomitmen untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu, penghormatan kepada masyarakat adat, hingga penuntasan kasus agrarian. Tapi pada realitasnya, pelaksanaan keadilan HAM tersebut masih harus kita kawal bersama. Karena hingga saat ini, masih terdapat pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Sebagai salah satu contoh, menurut catatan akhir tahun Pusaka, terdapat 30 kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua dengan bentuk yang bermacam-macam, seperti teror, kekerasan, bahkan pembunuhan. Jangan sampai pemusnahan golongan, pembunuhan, dan penculikan aktivis terjadi kembali. Kejahatan HAM yang terjadi di masa lampau semestinya tetap kita adili saat ini. Oleh karena itu, adanya Hari Keadilan Internasional ini sebagai momentum kita untuk merefleksikan kasus kejahatan HAM yang belum terselesaikan dan tetap mengawal isu-isu yang terjadi di masa kini. Selamat Hari Keadilan Internasional, semoga keadilan bisa turut hadir di Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan SMTV kali ini, sampai jumpa di SMTV selanjutnya.